Sahabat Rumah Pancasila, tolong ya, KTP orang lain itu kalau kita pegang dan kita tahan itu masuk kategori penggelapan. Dijelaskan sama dokter, memang gejalanya itu stroke. Sahabat Rumah Pancasila, ini saat ini nih saya berada di Rumah Sakit Mawardi Solo. Jadi tadi kita dari Semarang ke kosnya Ibu Ita Susana untuk melihat kondisinya. Ternyata memang kondisinya itu sudah parah. Jadi cerita dari Ibu kos, Ibu Ita Susana itu sakit sejak kita antar itu kan tanggal 20. Jadi jarak berapa hari itu beliau ternyata sudah sakit. Lah, tadi Ibu kos baru telepon hari ini karena mungkin sudah sangat kewalahan. Karena Ibu kos itu kan juga punya warung ini. Jadi harus urus warungnya, harus urus Bu Ita. Kondisinya itu tangan itu juga memang benar-benar kayak gejala stroke. Terus pipis juga sudah di tempat, jadi untuk merawat dirinya aja nggak bisa berdiri aja, mau jatuh terus katanya gitu. Jadi untuk makan dan lain-lain dirawat sama Ibu kos. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Kemarin itu mungkin masih ingat ya, kasusnya Ita Susana yang keluar dari penjara, rumahnya di Solo, di antar Rumah Pancasila, ketemu anaknya perempuan, kemudian dikoskan sama Rumah Pancasila, dibayar 4 bulan. Ternyata 3 hari yang lalu itu kita dapat kabar dia sakit, kencing berak di atas tempat tidur, semacam stroke ya, padahal umurnya masih muda ya, sekitar 38 tahun. Kemudian tim Rumah Pancasila langsung saya utus untuk berangkat ke sana, ke Solo ya. Sampai di Solo, bertemu dengan Ita Susana, dan ternyata memang tidak bisa gerak sama sekali. Makanya tim Rumah Pancasila koordinasi dengan ambulans gratis di Solo dan dibawa ke rumah sakit. Tapi karena ternyata di rumah sakit itu swasta, tidak bisa terima BPJS waktu itu, terus dipindahkan ke rumah sakit pemerintah. Dilayani dengan bagus sekali karena ternyata Ita Susana ini memiliki BPJS. Yang jadi masalah itu masih ada keluarganya itu yang KTP-nya si Ita Susana ini ditahan. Nah, sahabat Rumah Pancasila, tolong ya, KTP orang lain itu kalau kita pegang dan kita tahan itu masuk kategori penggelapan. Ancaman pidananya 4 tahun dan bisa ditahan itu karena pasal khusus. Oleh karena itu jangan sekali-kali lagi ya berani menahan KTP-nya orang lain, karena KTP itu dipergunakan untuk segala macam kepentingan kita di dalam kehidupan. Mendapat bantuan dari pemerintah, sandang pangan, dan juga mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis melalui BPJS ataupun melalui perda dari wilayah masing-masing. Nah, ternyata ceritanya Ita Susana bahwa anaknya hanya 1 itu berdasarkan kita turun ke lapangan kedua, membawa dia ke rumah sakit. Anaknya ternyata 3. Yang pertama katanya dijual, yang kedua SMA kelas 3, dan sekarang anak yang kedua ini, yang laki ini yang ngawasi ibunya di rumah sakit. Kemarin hasil pemeriksaan sementara ternyata seperti ada tumor ganas ya di otaknya. Jadi masih dalam perawatan, nanti kita kunjungan terus. Tadi kita lihat kondisi itu ya sudah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Akhirnya kita telepon ambulans. Ya ini hebatnya, memang benar-benar ambulans itu sukarelawan semua. Jadi kita hubungi ambulans, kita tadinya nggak tahu mau kirim kemana, ini kita ke rumah sakit Dr. Un dulu. Terus karena rumah sakit swasta, kan kita juga nggak tahu pasien ini ada identitasnya apa, surat-suratnya kan nggak ada semua. Cuma Bu Ita tadi menyampaikan, beliau punya KTP, tapi masih ditahan sama kakaknya. Nggak tahu alasannya apa, katanya sih untuk daftar sekolah anaknya, nggak tahu kenapa ditahan, nggak dikasihkan. Akhirnya tadi tim kami ada yang telepon, tapi mereka bersikeras nggak mau antar ke rumah sakit. Jadi harus tim kami yang ke rumahnya untuk ambil KTP. Bener-bener ibaratnya mungkin mereka cuma melihat kesalahannya Bu Ita ini yang lalu-lalu, terus nggak mau urus sama sekali. Sampai tadi sopir ambulans itu ikut prihatin gitu. Sudah kita daftar, dari KTP-nya itu ternyata memang Bu Ita Susana ini pernah punya BPJS. Nah, akhirnya kita masuk, dijelaskan sama dokter, memang gejalanya itu gejala stroke. Jadi ada kemungkinan besar harus dirawat inap, tadinya begitu. Terus akhirnya dari
HP-nya Bu Ita itu kita dapat kontak anaknya. Jadi yang kita tahu tadinya anaknya cuma satu yang kecil dulu itu, ternyata Bu Ita Susana sudah punya anak yang besar kelas 3 SMA. Jadi kita minta untuk datang, paling enggak kan ada yang jaga gitulah. Saya bilang minta tolong, dan anaknya itu juga sayang kok sama ibunya. Tadi juga langsung saya suruh jaga dulu ibunya, nanti koordinasi sama kami. Jangan lupa selalu buka mata, buka telinga, buka hati, berbagi di Rumah Indonesia. Salam Pancasila, salam penegakan hukum. Ini kita minta bantuan ya untuk ditekan kepada Wali Kota Solo, Mas Gibran, ataupun Dinas Kesehatan dan Sosial di Solo untuk bisa turun memberikan bantuan. Jadi Rumah Pancasila kunjungi terus, memberikan bantuan yang kita mampu, dan sementara perawatannya masih bisa ditalangi atau dibayarkan langsung oleh BPJS. Jangan lupa ya, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Inilah mungkin perintah Tuhan kepada kita untuk mengawal dia keluar, karena dia akan sakit dan kita bisa merawatnya dan mencari jalan keluar agar pemerintah turun tangan memberikan bantuan kesehatan kepada yang bersangkutan. Dengan cara buka mata, buka telinga, buka hati, maka siapa saja di Rumah Indonesia mampu untuk kita tolong secara bersama-sama. Dalam rangka kita menjadi jembatan sehingga kewajiban pemerintah dituntaskan kepada rakyat Indonesia. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.